Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Sudah siap dengan kelanjutan cerita Wiro Sablengnya, masih dalam lanjutan keris Tumbal Wilayuda bagian ke-6. Cerita pun berlanjut dengan kehadiran Wiro Sableng untuk menolong Sultan, namun ia sedikit lengah karena suara seorang wanita yang memanggil namanya, dan akibatnya ia terluka dan jatuh pingsan setelah terkena serangan lawan. Keesokan paginya, di dalam gua Sultan tengah duduk berhadap-hadapan dengan Dewi Kerudung Biru. Yakini dan pelajari terus ilmu-ilmu yang telah kau miliki itu Sultan. Kelak kemudian hari kau akan buktikan sendiri kemanfaatannya. Sekarang, selagi hari masih pagi, selagi udara masih segar, maka segeralah berangkat ke Demak. Dalam semediku malam tadi, aku mendapat sedikit renungan petunjuk dari Yang Kuasa, bahwa kekuasaan kaum pemberontak yang kini bercokol di Banten tidak akan lama. Sultan mengangguk. Dia memandang pada tubuh pendekar 212 yang sampai saat itu masih juga terbaring dalam pingsannya. Bagaimana dengan sahabatku ini Dewi? Kalau bisa aku ingin berangkat bersama-sama dia. Dewi Kerudung Biru menggeleng. Dalam rencana untuk menumpas kaum pemberontak, dalam usaha menegakkan yang benar dan menghancurkan yang batil, kalian berdua sama satu tekad dan satu hati. Namun dalam mencapainya masing-masing kalian mempunyai cara tersendiri. Harap kau bisa merenungi hal ini Sultan. Sultan Hasanuddin termenung sejenak. Memang ucapan Dewi Kerudung Biru itu dapat dipahaminya. Dia memandang lagi pada Wiro Sableng. Apakah dia akan segera siuman dan sembuh kembali Dewi? Bertanya Sultan. Sang Dewi mengangguk. Mengenai diri Anjarsari dan keris Tumbal Wilayuda, bisakah kau memberi petunjuk? Anjarsari diculik oleh komplotan iblis pencabut sukma, keris Tumbal Wilayuda juga mereka yang mencurinya. Kalau begitu, aku akan cari sarang mereka, kata Sultan dengan kepalkan tinju. Dewi Kerudung Biru gelengkan kepala. Terlalu besar resikonya, sedangkan kau mesti pergi ke Demak saat ini juga Sultan. Aku tidak takut mati, kata Sultan jantan. Aku rela korbankan jiwa demi tegakkan kerajaan Banten yang syah kembali. Aku puji jiwa kesatriaan dan kecintaanmu pada kerajaan Banten. Tapi ingat Sultan, agaknya caramu untuk mencapai rencana itu hanya dengan mengikuti kehendak hati sendiri. Salah-salah kau bisa celaka dan Banten tetap dikuasai oleh kaum pemberontak Parit Wulung. Kalau begitu katamu, aku menurut, ujar Sultan Hasanuddin. Tapi sebelum pergi perkenankanlah aku melihat parasmu. Dewi Kerudung Biru menggeleng. Masih belum saatnya aku mengabulkan permintaanmu Sultan, harap dimaafkan. Sultan Hasanuddin menghela nafas dalam. Dia ucapkan lagi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Jasa dan pertolonganmu akan kuingat, akan dikenang oleh rakyat Banten. Di satu ketika aku akan datang lagi menyambangimu Dewi. Sultan memanggut memberi hormat lalu meninggalkan tempat itu. Kira-kira 3 kali sepeminuman teh lamanya Sultan meninggalkan goa Dewi Kerudung Biru, maka di hadapan jalan yang ditempuhnya tahu-tahu muncullah 3 orang penunggang kuda. Ketiganya berjubah dan berkerudung kain merah darah. Anggota-anggota perkumpulan iblis pencabut sukma. Sesaat kemudian mereka pun berhadap-hadapan. Anggota perkumpulan iblis pencabut sukma yang paling depan buka suara membentak, "Apa kau Sultan Banten yang melarikan diri itu?" Kawannya yang lain menyela, melihat kepada tampangnya pasti tidak salah lagi. "Ayo kawan-kawan mari kita berebut pahala meringkus manusia ini." Maka ketiga anggota perkumpulan iblis itu pun melompatlah dari kuda masing-masing. Sambil melompat ketiganya sekaligus keluarkan jurus warisan ketua mereka, yang dinamai 3 pasang lengan meremas tangkai bunga teratai. Yang satu datang dari atas, yang kedua dari depan dan yang terakhir dari belakang. Tapi Sultan yang sekarang jauh berbeda dengan Sultan sehari sebelumnya. Sekali Sultan berkelebat, maka kedua tangannya bergerak dengan sebat, laksana ribuan ekor naga menyengat kian kemari. Melihat ini, terkejutlah ketiga penyerang. Buru-buru mereka batalkan serangan jurus pertama, dan menyusul dengan jurus memukul kasur menggeprak bantal. Ini adalah satu jurus yang cukup lihai. Anggota perkumpulan iblis yang di atas hantamkan 2 telapak tangannya sekaligus sedang yang di depan dan di belakang kirimkan pukulan keras ke dada dan ke punggung. Tak ayal lagi Sultan segera praktekkan ilmu yang baru diyakininya dari Dewi Kerudung Biru, yaitu keluarkan jurus cakar Garuda Emas. "Kurang ajar, mati pun kau masih cukup pantas untuk diserahkan kepada ketua kami," bentak anggota perkumpulan iblis yang sempat selamatkan diri. Dia memberi isyarat pada 2 kawannya. Serentak ketiganya menyerbu dan angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Namun sebelum pukulan pencabut sukma itu sempat mereka laksanakan, Sultan membuka mulutnya,
dan seketika asap biru menggebu ke arah ketiga penyerangnya. "Asap kencana biru," seru salah seorang anggota perkumpulan iblis dengan terkejut. Buru-buru dia tutup jalan nafas. Tapi dua orang kawannya terlambat. Begitu tercium oleh keduanya kepulan asap biru yang mengandung racun itu, maka hancurlah pembuluh-pembuluh darah dan pecahlah paru-paru mereka. Keduanya mati saat itu juga. "Pemuda, ada hubungan apa kau dengan Dewi Kerudung Biru? Apakah kau muridnya?" bentak anggota perkumpulan iblis yang masih hidup. Sultan tak menjawab, melainkan tubuhnya berkelebat dan dua tangan membuat gerakan yang sangat cepat. Satu pukulan dengan kejam menghantam mulut orang tersebut, maka hancurlah mulut yang membentak itu. Tubuh anggota perkumpulan iblis itu kelojotan sebentar lalu kaku tegang untuk selama-lamanya. Sementara itu di dalam goa, ketika Wiro Sableng siuman dari pingsannya, dirasakannya kepalanya dipangku oleh satu paha yang panas, sedang hidungnya mencium bau harum menyegarkan. Dibukanya matanya dan pandangannya membentur sebuah wajah yang ditutupi kerudung kain biru. Terkejutlah pemuda ini. Cepat-cepat dia bangun dan berdiri. Di balik kerudungnya, Dewi Kerudung Biru menjadi kemerah-merahan pipinya. Wiro Sableng memandang berkeliling. Ruangan itu telah bersih dari mayat-mayat anggota perkumpulan iblis pencabut sukma. Sultan sendiri tiada kelihatan. "Kemana dia?" tanya Wiro. "Dia siapa?" "Sultan, sudah pergi pagi tadi menuju Demak." Pendekar 212 memandang lama-lama ke muka yang ditutup kerudung itu. Suara perempuan di hadapannya ini rasanya pernah didengar dan dikenalinya sebelumnya, tapi ia lupa. Ketika ingat bahwa perempuan itulah yang telah menolongnya, maka pendekar 212 pun segera menjura. "Dewi Kerudung Biru, aku haturkan terima kasih atas pertolonganmu. Di lain hari kelak aku akan balas budi baikmu itu. Aku tak mengharapkan balasan apa-apa." Dan Dewi Kerudung Biru memandang ke jurusan lain ketika untuk kesekian kalinya. Mata pendekar 212 memperhatikan sepasang matanya lekat-lekat. Dadanya bergetar dan ditahannya gelora di hatinya. Melihat sikap sang Dewi, ingat bahwa dia pernah mengenali suara perempuan itu sebelumnya, maka inginlah Wiro melihat paras di balik kerudung itu. Namun diajukannya dulu pertanyaan, "Dewi, mungkin kau bisa memberi petunjuk di mana Anjarsari dan keris tumbal Wilayuda berada?" Anjarsari diculik oleh komplotan iblis pencabut sukma. Keris tumbal Wilayuda juga ada pada mereka. Kau harus cepat turun tangan pendekar 212. Tapi dunia begini luas, di mana aku harus cari mereka? Komplotan itu bersarang di lembah Batu Pualam. "Terima kasih atas keteranganmu Dewi." Wiro merenung sejenak. Tiba-tiba dia ingat sesuatu. "Dewi Kerudung Biru, sewaktu aku bertempur melawan anggota komplotan itu kau telah berseru menyebut namaku. Tahu dari manakah?" Tergetarlah hati sang Dewi mendengar pertanyaan ini. Dengan memandang ke jurusan lain menjawablah dia. "Nama seorang pendekar tentu saja dikenal sampai kemana-mana." "Aku bukan pendekar apa-apa," kata Wiro merendah. "Dan terus terang saja aku rasa-rasa pernah bertemu dengan kau sebelumnya. Aku masih bisa ingat dan mengenali suaramu." Dewi Kerudung Biru tundukkan wajah. Matanya yang jeli dan bercahaya, kini kelihatan redup dan diambangi air mata. Ditekannya perasaannya yang menggelora. Dikerahkannya tenaga dalamnya agar tidak gemetar suaranya. "Tidak, kita tak pernah bertemu sebelumnya pendekar 212. Dan di dunia ini mungkin saja ada beberapa manusia yang punya suara hampir sama." Wiro Sableng maju satu langkah. "Dewi, kalau kau tak mau berterus terang, kasih tahu saja siapa namamu sebenarnya." "Kau sudah tahu. Dewi Kerudung Biru itu hanya nama gelaran belaka," jawab Wiro pula. "Di lain hari mungkin aku baru bisa beritahu nama. Sekarang harap kau suka tinggalkan tempat ini." Tapi pemuda itu tetap berkeras. "Dengar Dewi, setiap orang yang pernah menolong aku, mesti ku ketahui siapa dia adanya. Kalau kau tak mau kasih tahu nama tak apa. Namun apakah kau juga tak sudi buka kerudung itu sebentar dan memperlihatkan paras?" Dewi Kerudung Biru menghela nafas. "Itu juga tak perlu. Kau akan menyesal." "Menyesal kenapa?" "Kau akan terkejut karena mukaku sangat buruk dan mengerikan. Muka yang buruk tapi hati yang polos dan berbudi 1000 kali lebih baik dari wajah bagus dan hati busuk jahat." "Permintaanmu tak dapat kukabulkan," kata Dewi Kerudung Biru dengan ketegasan yang dipaksakan. Pendekar 212 maju lebih dekat. "Kalau begitu, harap maafkan karena aku terpaksa melakukan ini." Wiro ajukan tangan hendak membuka kerudung penutup wajah. "Apakah seorang ksatria bersikap sekurang ajar dan tak tahu peradatan?" bentak Dewi Kerudung Biru.
Tangan Wiro tertahan seketika, tapi karena perempuan itu dilihatnya tiada menjauhkan kepalanya maka diteruskannya niatnya. Dan terbukalah kerudung biru itu. Kini terbeliaklah mata pendekar 212. Anggini, serunya. Ternyata paras di balik kerudung itu adalah paras seorang gadis jelita. Gadis jelita yang dulu pernah dikenal oleh pendekar 212 sebagai murid Dewa Tuak. Untuk beberapa lamanya kemudian Wiro Sableng hanya bisa berdiri mimatung. Sedang Anggini sendiri tundukkan kepalanya, coba menyembunyikan sepasang matanya yang berkaca-kaca, dan juga sembunyikan parasnya yang membayangkan perasaan serta gelora hatinya. Selama beberapa bulan dia telah berkelana untuk mencari pendekar 212, dan baru hari itu mereka jumpa dalam satu suasana yang tak terduga. Apakah dia dapat memaklumi bagaimana perasaan hatiku terhadapnya, membatin Anggini atau Dewi Kerudung Biru? Ini adalah satu hal yang tak terduga. Anggini, desis Wiro. Anggini anggukkan kepala. Ya, suatu hal yang tak terduga. Suaranya yang rawan ditindihnya dengan tenaga dalam, sehingga getaran hatinya tiada kentara oleh si pemuda. Tapi ini adalah juga merupakan hal yang menggembirakan, ujar pendekar 212 pula. Ilmumu maju pesat sekali. Siapa yang menduga kalau Dewi Kerudung Biru itu nyatanya adalah engkau sendiri? Karena Anggini diam saja dan masih tundukkan kepala, maka bertanyalah Wiro. Aku tak mengerti, mengapa tadi kau sengaja mengatakan parasmu buruk. Anggini tarik nafas dalam. Pendekar 212 merenung sejenak. Dia teringat pada satu malam beberapa bulan yang lewat, ketika dia berada berdua-duaan dengan Anggini, yaitu sehabis pertempuran di Gua Sanggreng. Selama waktu ini tentu kau telah menuntut ilmu pada seorang guru sakti. Bukankah demikian? Anggini mengangguk. Rupanya kau kurang begitu senang dengan pertemuan ini Anggini, tanya Wiro Sableng. Jangan menduga yang bukan-bukan Wiro, jawab Anggini dan dalam hatinya dia menambahkan. Andai saja kau tahu bagaimana perasaanku terhadapmu. Setelah termanggu sejurus maka berkatalah Wiro. Malam menjelang pagi tempo hari itu menyesal aku terpaksa meninggalkan kau. Apakah kau sudah kembali dan bertemu dengan gurumu Dewa Tuak? Dewi Kerudung Biru menggeleng. Kenapa? Mana mungkin aku kembali jika tidak memenuhi perintahnya tempo hari. Abis mengucapkan kata-kata itu memerahlah kedua pipi Anggini karena jengah. Wiro Sableng tertawa. Oh, jadi rupanya cerita itu masih belum juga selesai sampai sekarang. Wiro geleng-gelengkan kepala. Sebagaimana telah diceritakan dalam cerita Maut di Pajajaran, guru Anggini yaitu Dewa Tuak berniat keras untuk menjodohkan Anggini dengan pendekar 212. Tentu saja pendekar 212 tidak mau. Setelah terjadi beberapa jurus pertempuran yang sengaja ditimbulkan oleh Dewa Tuak, kemudian ia memerintahkan Anggini untuk mencari pendekar 212, dan muridnya itu tidak diperkenankan kembali ke pertapaan, kecuali dengan membawa pendekar 212 sebagai calon suaminya. Semestinya kau kembali ke tempat gurumu Anggini. Siapa tahu dia telah merubah niatnya yang kurang bisa diterima itu. Aku tahu sifat guruku Wiro. Sekali dia kasih perintah, tak bakal ditariknya kembali. Dan jika aku tak bisa melaksanakan perintahnya dan pulang ke pertapaan, itu berarti hanya untuk terima hukuman. Dan karena itu kau tak pernah kembali lagi ke sana. Ya, lalu tanpa diminta gadis itu pun memberi penuturan. Sesudah kau pergi pagi itu, aku terus mencarimu sampai berbulan-bulan. Hingga pada suatu hari, aku bertemu dengan dua orang penunggang kuda berkerudung dan berjubah merah. Ternyata dia adalah ketua perkumpulan iblis pencabut sukma dan seorang anak buahnya. Kau sudah lihat bagaimana keganasan komplotan mereka. Meskipun tak ada silang sengketa, namun mereka dengan sengaja mencari gara-gara hendak meringkusku. Anak buah iblis itu berhasil kubunuh, tapi untuk menghadapi ketua iblis pencabut sukma aku tiada mampu. Dalam keadaan ditotok kemudian diriku dilarikan ke sarang mereka di lembah Batu Pualam, aku dimasukkan ke sebuah kamar. Sampai di sini Anggini tak meneruskan kalimatnya. Ditelannya nafasnya beberapa kali. Wiro sendiri merasa dadanya dan nafasnya seperti menyesak. Mungkin selama ini baru kali di saat itulah dia berada dalam suatu keadaan yang serius demikian rupa. Sifat dan sikapnya yang biasanya selalu lucu dan jenaka kini lenyap, ditelan gelombang perasaan setelah mendengar penuturan Anggini, penuturan yang masih belum habis. Dengan menguatkan hatinya, maka Anggini kemudian meneruskan penuturan. Ketua iblis pencabut sukma laknat itu hendak memperkosaku. Kemudian diriku akan diteruskannya pada bawahan-bawahannya. Tapi Tuhan masih melindungiku. Sebelum ketua perkumpulan laknat itu berhasil melampiaskan maksud terkutuknya, seorang nenek-nenek sakti menerobos masuk ke dalam kamar dan melarikanku.
Anggini menarik nafas dalam seketika lalu meneruskan. Ternyata nenek-nenek sakti itu adalah Dewi Kencana Wungu. Aku dibawanya ke pertapaannya dan diambilnya menjadi murid. Sekarang beliau sudah meninggal. Apakah rencanamu untuk masa mendatang? Bertanya pendekar 212. Aku sendiri masih belum tahu. Tapi yang pasti, aku harus membuat perhitungan dengan ketua perkumpulan iblis pencabut sukma itu. Agaknya kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama menghancurkan komplotan terkutuk itu. Anggini, sekali ini pertemuan kita tak bisa berjalan lama. Kau memang selalu tidak menginginkan pertemuan lama-lama denganku Wiro, kata Anggini. Pendekar 212 letakkan tangan kirinya di bahu kanan Anggini. Perawan itu merasakan ada hawa aneh yang nikmat dan menenangkan hati mengalir di tubuhnya. Aku sudah bilang tadi, bahwa pertemuan ini sangat menggembirakan. Namun kita harus sama memaklumi, bahwa aku harus menyelamatkan Anjarsari dan merebut kembali keris tumbal Wilayuda. Di lain hari kelak, aku pasti akan menyambangimu di sini. Anggini terdiam. Dipermainkannya kain biru yang tadi merupakan kerudung wajahnya. Aku pergi sekarang Anggini. Wiro, suara Anggini tersekat di tenggorokan. Langkah pendekar 212 tertahan. Dipandanginya paras jelita di hadapannya. Kemudian dilihatnya bagaimana gadis itu menggerakkan tangannya, meremas jari-jari tangannya yang diletakkan di bahu. Sekelumit getaran menjalari darah muda pendekar muda itu. Dia membungkuk dan mencium kening Anggini. Ketika kepalanya hendak ditariknya kembali, tiba-tiba gadis itu merangkul lehernya erat sekali. Wiro, jangan pergi dulu, bisik Anggini. Nafas mereka saling menghembusi wajah masing-masing. Wiro membelai pipi yang halus lembut itu. Ketika Anggini memejamkan matanya, Wiro menempelkan bibirnya ke bibir Anggini. Betapa hangatnya pertemuan sepasang bibir itu. Mula-mula bibir itu diam membeku seperti mati. Kemudian rangsangan mulai membuat getaran-getaran pada permukaan kulit bibir masing-masing. Dan bila sudah demikian, maka sepasang bibir itu pun mulai menari-nari, saling lumas-melumas. Keduanya berpagutan erat-erat seperti tak hendak dilepaskan untuk selama-lamanya. Wiro, aku cinta padamu, Wiro. Aku cinta padamu, bisik Anggini berulang kali. Wiro hanya menggumam. Digigitnya bibir perawan itu. Kau pun cinta padaku bukan? Wiro menggumam lagi. Jawab Wiro. Katakanlah. Dan tanpa disadari saat itu tubuh keduanya sudah terbaring berpagutan di lantai. Tiba-tiba di ruangan itu meledaklah suara tertawa yang dahsyat. Sungguh satu pemandangan yang asyik untuk dilihat. Teruskanlah. Pendekar 212, kenapa tidak kau telanjangi saja tubuh gadis itu? Itu 1000 kali lebih nikmat. Seorang lain kemudian menyambungi suara yang pertama itu. Pendekar 212 nyatanya hanya seorang pendekar cabul. Tapi tak apa, sebelum dikirim ke liang kubur, tak apa kalau diberi kesempatan dulu bercumbu rayu. Di liang kubur kau hanya akan bercumbu dan tidur dengan cacing tanah. Baik pendekar 212 Wiro Sableng maupun Anggini sama-sama terkejut. Keduanya melompat cepat. Anggini merapikan jubah birunya yang terbuka di bagian dada. Di pintu ruangan berdiri berkacak pinggang dua manusia bermuka angker. Yang berselempang kain putih mukanya hitam macam pantat kuali, rambut aut-autan, tampangnya seperti singa dan dia bukan lain Resi Singo Ireng. Di keningnya tertera 3 angka 212. Di sampingnya berselempang kain biru berdiri kakaknya, yaitu Resi Macan Seta yang tampangnya persis seperti macan. Kulit mukanya coreng-moreng belang 3, kuning, merah dan hitam. Kedua pentolan pemberontak kaki tangan Parit Wulung ini telah diperintahkan oleh Parit Wulung untuk mencari kembali keris tumbal Wilayuda. Dan hari itu mereka sampai di Goa Dewi Kerudung Biru, di mana mereka telah dapat mencium jejak pendekar 212. Bukan saja kedua resi ini berprasangka bahwa keris tumbal Wilayuda sudah berada di tangan pendekar 212, tapi Resi Singo Ireng sendiri memang mempunyai dendam kesumat terhadap pendekar itu, yaitu sewaktu dibikin muntah darah dalam pertempuran di perbatasan kerajaan Banten tempo hari. Dan dendam kesumat itu masih dibawanya kemana-mana sampai saat itu, karena di kulit keningnya tertera angka 212. Siapa mereka Wiro? Tanya Anggini dengan ilmu menyusupkan suara. Dua manusia keparat yang membantu Parit Wulung si pemberontak terhadap Banten, menyahuti Wiro Sableng. Loh? Kenapa acara kalian tidak diteruskan? Bertanya Resi Singo Ireng dengan nada mengejek. Pendekar 212 menyengir. Bicaramu keren sekali manusia muka pantat kuali. Tentunya kau andalkan manusia muka macan yang di sampingmu itu. Mata Resi Macan Seta membeliak garang. Pentang kau punya mata,
bukalah lebar-lebar agar tahu dengan siapa berhadapan, bentaknya. Ah, manusia jelek macammu perlu apa aku kenali? Lagi pula, melihat kepada tampangmu, aku khawatir apa kau betul-betul manusia atau harimau jadi-jadian. Abis berkata begitu maka pendekar 212 tertawa mengakak. Pemuda besar mulut, aku mau lihat apakah kau sanggup menerima pukulanku ini, bentak Resi Macan Seta. Kata-kata ini ditutup dengan menghantam tangan kanannya mengeluarkan pukulan sinar surya tenggelam. Maka bertaburlah sinar merah kekuningan ke arah Wiro dan Anggini. Pendekar 212 dan Anggini melompat ke samping, Anggini sementara itu dengan cepat mengenakan kembali kerudung birunya. Kejut Resi Macan Seta bukan kepalang, ketika melihat pendekar 212 dan si gadis sanggup mengelakkan serangannya yang ampuh tadi. Nyatalah bahwa nama pendekar 212 bukan omong kosong belaka. Pantas saja kalau tempo hari adiknya dapat dipecundanginya. Ketika melihat si gadis mengenakan kerudung, terkejut Resi Macan Seta dan Singo Ireng lebih-lebih lagi. Kiranya kita berhadapan pula dengan Dewi Kerudung Biru saudaraku Singo Ireng, kata Macan Seta. Betul, tapi sang Dewi ini biar aku bekuk hidup-hidup. Tampang dan tubuhnya yang montok lumayan sekali untuk dibelem-belem sehari semalam. Marahlah Wiro mendengar ucapan Singo Ireng itu. Manusia pantat panci, angka 212 di keningmu pun belum sanggup kau hapus, sekarang sudah berani-beranian unjuk gigi. Singo Ireng tidak ambil peduli ucapan Wiro Sableng, tapi segera menyerang Dewi Kerudung Biru. Sengaja dikeluarkannya jurus memetik bunga memotes tangkainya. Jurus ini ialah satu jurus meringkus lawan yang didahului oleh satu totokan jarak jauh yang dahsyat. Namun dugaan Singo Ireng bahwa dia akan sanggup membekuk hidup-hidup Dewi Kerudung Biru dalam satu jurus hebat itu meleset besar. Dewi Kerudung Biru sambuti serangannya dengan jurus naga kepala seribu mengamuk. Kaget sekali jadinya Resi Singo Ireng, ketika menyaksikan bagaimana kedua tangan lawan berkelebat sangat cepat naik turun membabat ke samping dan berputar bergelung menyerang ke arahnya. Selama malang melintang membuat kejahatan di dunia persilatan, baru kali ini dia menghadapi jurus aneh ini. Sebaliknya Resi Macan Seta yang punya lebih banyak pengalaman segera berseru. Singo Ireng, awas itu pukulan naga kepala seribu mengamuk. Mendengar ini tersurutlah Resi Singo Ireng. Cepat-cepat dia kemudian melompat ke udara, ketika menukik ke bawah dia lancarkan 4 tendangan dan 4 pukulan. Dalam sekejapan saja kedua orang itu sudah terlibat dalam jurus-jurus yang dahsyat. Manusia muka belang, apa hanya kalian berdua saja yang datang antarkan nyawa kemari? Tanya pendekar 212 pada Macan Seta. Bocah gila, bentak Macan Seta marah sekali, sehingga mukanya yang coreng-moreng itu semakin menyeramkan. Jika kau tidak kepingin mampus, sebaiknya lekas serahkan keris tumbal Wilayuda dan beritahu di mana Sultan berada. Niscaya kau punya nyawa akan aku ampunkan. Pendekar 212 bersiul keras. Kau bukan Tuhan yang bisa mengampunkan manusia. Sebaiknya ku pertemukan saja kau lekas-lekas dengan malaikat maut. Resi Macan Seta mengaum macam harimau terluka. Tubuhnya berkelebatan dan lenyap. Angin dahsyat laksana angin prahara menderu ke arah pendekar 212. Secepat kilat Wiro jatuhkan diri dari berguling di lantai. Tangan kanannya memukul ke atas. Pukulan Macan Seta yang tidak mengenai sasarannya terus melanda dinding batu. Dinding itu pecah. Tetapi sebaliknya Resi ini merasakan bagaimana tubuhnya terasa seperti diangkat ke atas, dan satu angin tajam menyakiti kulit kakinya. Ketika dia memandang ke depan, pendekar 212 sudah tak ada di hadapannya. Aku di sini Macan Seta. Macan Seta putar tubuh ke belakang. Begitu tubuhnya berputar, pada saat itu satu gumpalan angin yang kerasnya laksana baja menderu ke arahnya. Resi ini tak ayal lagi melompat 4 tombak ke udara. Mendadak didengarnya suara siulan dekat sekali di telinganya. Dia hantamkan tangannya ke samping. Tapi satu tendangan lebih dulu mendarat di tubuhnya, Resi Macan Seta terpelanting ke lantai. Tulang punggungnya serasa remuk. Dia kerahkan tenaga dalamnya dengan cepat ke bagian yang kena dipukul lawan lalu atur jalan nafas. Ketika dia berdiri lurus-lurus kembali, muka macannya kelihatan bertambah angker. Kedua kakinya terpentang lebar, tubuhnya sedikit membungkuk ke muka. Kedua tangannya yang diangkat ke atas kelihatan bergetar. Wiro maklum bahwa lawannya memusatkan seluruh tenaga dalamnya pada dua tangan itu. Dengan segera pendekar ini bersiap-siap pula. Tangan kanan Resi Macan Seta kelihatan berwarna merah kekuningan. Lebih merah dan lebih kuning dari yang tadi. Pendekar 212 tahu bahwa lawannya bakal lepaskan lagi pukulan sinar surya tenggelam, tapi yang lebih hebat dari yang pertama tadi.
Dan ketika melirik pada tangan kiri sang resi, tangan itu pun kini berwarna sangat merah dan mengepulkan asap merah. 2 pukulan sekaligus, tak bisa dianggap enteng. Pendekar 212 tidak mau ambil risiko. Segera tangan kanannya diangkat ke atas. Dan cepat sekali, lengan sampai ke jari-jari tangan kanan itu menjadi sangat putih dan menyilaukan laksana perak ditimpa sinar matahari. Mata Resi Macan Seta membeliak melihat hal itu. Pukulan sinar matahari, keluhnya dengan hati tergetar. Benar-benar pemuda rambut gondrong ini memiliki ilmu kesaktian yang tinggi luar biasa. Apakah dia benar-benar telah mewarisi seluruh ilmu kepandaian Sinto Gendeng? Demikian Macan Seta membatin. Namun percaya bahwa 2 pukulannya, yaitu pukulan inti api dan pukulan sinar surya tenggelam akan dapat mengimbangi pukulan lawan, maka dengan serta-merta dia hantamkan kedua tangannya ke muka. 2 gelombang sinar merah yang menebarkan hawa panas luar biasa pun menderu ke arah pendekar 212. Pendekar 212 tunggu sampai 2 gelombang sinar itu berada di pertengahan jarak antara dia dan lawan. Dan sedetik kemudian tangan kanannya pun ditarik ke bawah. Selarik sinar putih yang sangat panas dan menyilaukan menggebu-gebu melabrak 2 gelombang sinar merah. Suara ledakan dahsyat membuat ruangan batu itu tergoncang hebat. Dinding batu angsrok, lantai longsor sedang bagian atas ambruk. Terdengar keluhan maut Resi Macan Seta. Di saat yang rasanya seperti mau kiamat itu, pendekar 212 berkelebat cepat menyambar tubuh Dewi Kerudung Biru dan dilarikan keluar goa. Sesaat mereka sampai di luar goa, maka runtuhlah goa Dewi Kerudung Biru. Resi Singo Ireng yang tak sempat selamatkan diri, mati tertimbun bersama saudaranya Resi Macan Seta. Di luar goa pendekar 212 dan Dewi Kerudung Biru saling berangkulan. Anggini, sangat disesalkan tempatmu yang bagus menjadi hancur. Tapi sebagiannya masih bisa kau pergunakan. Anggini mengangguk. Disembunyikannya wajahnya di dada yang bidang itu. Anggini, kata Wiro lagi. Dilepaskannya pelukannya. Waktuku tak banyak lagi. Aku harus segera ke lembah batu pualam tempat bersarangnya perkumpulan iblis pencabut sukma. Sampai jumpa lagi Anggini. Aku ikut bersamamu Wiro, seru gadis itu. Tapi pendekar 212 sudah lenyap dari hadapannya. Gadis itu merenung sejenak, tapi kemudian segera pula dia berkelebat. Meninggalkan tempat tersebut.